Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hasna Putri Madianti dengan nomor NIM 11076200065 kelas A PGSD 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar-dasar ilmu hukum oleh Dr. Nina Nurhasana MPD. Mari disimak, selamat menyaksikan videonya. Sebelum masuk ke video, materi yang akan kita bahas yaitu ada 1. Pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, sumber-sumber hukum pidana, unsur-unsur hukum pidana, asas-asas hukum pidana, jenis-jenis hukum pidana, dan terakhir ada contoh kasus hukum pidana. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana itu apa sih? Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada yang melakukannya. Tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana ada 2. 1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana, yaitu fungsi preventif. 2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat, fungsi represif atau kekerasan. Selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Sistematika kitab undang-undang hukum pidana antara lain yaitu ada buku 1 tentang ketentuan umum pasal 1 sampai 103, buku 2 tentang kejahatan pasal 104 sampai 488, buku 3 tentang pelanggaran pasal 489 sampai 569, Undang-Undang Nomor 8 DRT tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1967 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang anti terorisme. Unsur-unsur hukum pidana. Unsur-unsur hukum pidana ada 2. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Kedua, ada unsur objektif, adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Selanjutnya ada asas-asas hukum pidana. Yang pertama ada asas legalitas. Asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Selanjutnya ada asas teritorialitas atau wilayah, asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia, pasal 2 dan 3 KUHP. Selanjutnya ada asas nasional aktif, asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya ada asas nasional pasif, asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan perbuatan pidana di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya ada asas universalitas, asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional. Selanjutnya ada asas tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Selanjutnya asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakai ketentuan yang paling menguntungkan bagi si tersangka. Jenis-jenis hukum pidana. Jenis hukum pidana dibagi menjadi 2, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material. Hukum pidana material yaitu membuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana. Hukum pidana material diatur dalam KUHP.
Selanjutnya, hukum pidana formil. Hukum pidana formil yaitu mengatur bagaimana negara dengan perantara alat perlengkapan melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil bisa juga disebut hukum acara pidana yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hukum pidana juga dapat dibagi lagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum yang berkaitan dengan golongan-golongan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Hukum pidana umum. Hukum pidana umum memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, misalnya KUHP, Undang-Undang Lalu Lintas, hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, hukum pidana ekonomi, hukum pidana korupsi. Contoh kasus hukum pidana. Di sini ada contoh kasus pidana Nikita Mirzani yang didakwa pasal Undang-Undang ITE. Mari kita lihat beritanya. Artis kontroversial Nikita Mirzani resmi jadi tersangka kasus dugaan tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. Guna pengembangan kasus, penyidik Polresta Serang Kota menggeledah rumah Nikita Mirzani hari ini. Polresta Serang Kota telah menetapkan artis Nikita Mirzani sebagai tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra. Atas perkara tersebut, Polresta Serang Kota telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Serang pada Selasa 12 Juli 2022. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sinto Silitonga mengatakan, penyidik telah memanggil Nikita Mirzani sebagai tersangka pada 24 Juni 2022. Saat itu Nikita Mirzani tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pada Rabu 6 Juli lalu. Namun Nikita Mirzani kembali mangkir tidak memenuhi panggilan polisi. Kami membenarkan bahwa penyidik Satuan Reskrim Polresta Serang Kota telah melakukan pengiriman berkas perkara tersangka atas nama Ibu NM kepada pihak Kejaksaan Negeri Serang pada Selasa tanggal 12 Juli lalu sekitar pukul 13.00 WIB. Dan sesuai dengan pasal 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, maka penyidik menunggu hasil analisa dan pendapat jaksa penuntut umum terhadap berkas yang dikirimkan oleh penyidik. Kemudian yang kedua, kami tegaskan penyidik, sekali lagi, penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota telah mengirimkan surat panggilan terhadap Ibu NM sebagai tersangka. Sekali lagi, sudah melayangkan surat panggilan kepada Ibu NM sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana ITE dan pencemaran nama baik sesuai pasal 45, pasal 51 Undang-Undang ITE yang juga dilapis dengan pasal 311 KUHP. Panggilan tersebut telah dikirimkan pada Senin tanggal 20 Juni lalu untuk dimintai keterangan sebagai tersangka pada hari Jumat tanggal 24 Juni. Namun ada permohonan penjadwalan pemeriksaan terhadap Ibu NM pada Rabu 6 Juli 2022 yang ketika itu ditunggu, namun Ibu NM juga tidak hadir di depan penyidik. Sementara itu, guna pengembangan kasus, penyidik Polresta Serang Kota menggeledah rumah Nikita Mirzani. Penyidik datang guna mencari barang bukti tambahan terkait kasus yang menjerat ibu 3 anak tersebut.
Dari hasil penggeledahan, petugas kepolisian mengamankan satu gadget atau gawai yang diamankan dari kamar Nikita Mirzani. Saat penggeledahan berlangsung, Nikita Mirzani sedang tidak berada di rumah. Nggak ngerti kalau misalnya polisi dari Serang Kota kan emang suka bikin surprise kan. Jadi tiba-tiba datang gitu. Terus udah gitu, 1, 2, 3, 4, banyak banget. Aniki ada di rumah nggak sih? Nggak ada, dia lagi syuting. Tapi dia tahu. Apa? Apa? Udah tahu belum ada penggeledahan ini? Dia belum aku kasih tahu sih. Berarti ini mendadak. Ini mendadak kan, karena kan Polres Serang Kota itu kan selalu bikin surprise kita kan. Jadi ya udah nggak apa-apa. Terus di sini juga mau katanya nyita iPad. Nah kalau misalnya udah dapat iPad katanya mau apa? Mau pulang kan semuanya kan, karena jauh juga kan. Terus udah gitu udah dapat, terus tinggal minta passcode-nya. Sedangkan Nikinya lagi syuting, aku juga belum bisa ngubungin dia. Terus kalau misalnya udah dapat passcode-nya katanya mereka mau pulang. Sebelumnya, 16 Mei 2022, Nikita Mirzani dilaporkan oleh Dito Mahendra ke Polresta Serang Kota atas dugaan pencemaran nama baik lewat media sosial. Kasus ini kemudian mencuat ketika penyidik Polres Serang Kota melakukan penjemputan terhadap Nikita di kediamannya di Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada 15 Juni lalu. Nggak ada Pak, saya nggak mau kalau dimain-mainin begini. Pertama, kalian datang jam berapa? Namun saat itu Nikita melawan dan bahkan menuding Polresta Serang Kota tak profesional dalam menangani perkara yang melibatkan dirinya sebagai terlapor. Bahkan ia mengadukan hal tersebut ke Divisi Propam Polri pada 22 Juni 2022. Tim TV One mengabarkan. Nikita Mirzani yang didakwa pasal Undang-Undang ITE terancam 12 tahun penjara. Nikita didakwa dengan pasal 36, pasal 27 ayat 3, pasal 51 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Diketahui pasal 36 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang mengakibat kerugian bagi orang lain. Sementara pasal 51 ayat 2 Undang-Undang ITE berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Wah, videonya sudah selesai nih. Semoga video ini dapat memberikan kalian ilmu tentang hukum pidana. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.